Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Marlina, CGP Angkatan 9 dari SDIT Tazkiyah Insani. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah dilakukan pada MOS 1.2. Dan ini adalah guru-guru hebat panutan saya. Yang pertama, Ibu Eti Dewi Sartika MPD sebagai fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Dan guru hebat yang kedua panutan saya yaitu Ibu Sumarni SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Kemudian pengembangan diri yang saya lakukan yaitu merupakan pengembangan diri yang sederhana dan juga konkret sehingga dapat dilakukan sendiri dan mulai dari sekarang. Proses pembelajaran yang saya lakukan juga dengan melibatkan murid dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman sehingga bisa terwujud profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Untuk terwujud profil pelajar Pancasila, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam melibatkan aktivitas siswa di sekolah, yaitu dengan menumbuhkan karakter religius, di mana kegiatannya yaitu membiasakan semua murid berdoa sebelum melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan. Adapun kegiatannya yaitu berdoa sebelum masuk kelas, sholat zuhur, sholat duha, kemudian berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah makan, dan ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Selain itu juga aktivitas yang sudah dilakukan di dalam kelas yaitu dengan melibatkan murid di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam kegiatan berkelompok, berdiskusi, dan juga pembelajaran yang memang membutuhkan kerjasama dengan teman. Di sini ada beberapa kegiatan yang melibatkan siswa sehingga siswa bisa berinteraksi dengan teman dan bahkan bisa menggunakan tutor sebaya. Ini penerapannya itu penerapan pada kelas 1. Alhamdulillah sejauh ini aktivitas murid yang dilakukan secara berkelompok sudah bisa dilakukan dengan kurikulum merdeka. Aktivitas murid yang dilakukan itu bertujuan untuk melatih keberanian, terutama saat mempresentasikan hasil kelompok. Hasil kelompok bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa dan tentunya anak-anak belajar melatih kepercayaan diri sehingga mau tampil di depan kelas dan teman-temannya pun belajar untuk menghargai, menghormati apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian selain itu aktivitas yang dilakukan yang berpihak kepada murid yaitu mengeksplor pengetahuan murid melalui proses tanya jawab. Tanya jawab ini tentunya ada beberapa aturan yang diterapkan di kelas. Misalnya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berbicara, dan itu adalah termasuk adab di dalam sekolah. Kemudian selain itu juga saya melakukan pengembangan diri secara konsisten dan juga secara berkelanjutan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dan juga peran saya sebagai guru penggerak. Dengan demikian ada perasaan-perasaan yang saya rasakan ketika saya sudah menerapkan aksi nyata ini, yaitu saya merasa lebih bersemangat dan juga termotivasi untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan juga melakukan perubahan untuk bisa lebih fokus dan berpihak kepada murid sehingga menjadi bagian transformasi pendidikan saat ini yang memang dibutuhkan sebagai guru yang memang bisa berpihak pada siswa sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ide dan gagasan yang timbul setelah saya melakukan aksi nyata yaitu saya melakukan proses pembelajaran di kelas dengan banyak melibatkan aktivitas siswa dan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Dan selain itu juga tentunya menerapkan praktik baik dengan murid dan juga rekan sejawat di dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian setelah melakukan aksi nyata, pembelajaran yang akan saya dapat dan diambil yaitu yang pertama, saya sebagai seorang guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga siswa dapat dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan memberikan kesan yang mendalam bagi siswa. Kemudian yang kedua, saya sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi murid. Oleh karena itu harus memiliki motivasi untuk meningkatkan pengembangan diri secara konsisten dan juga berkelanjutan.
Kemudian perubahan positif yang saya rasakan, yang pertama, murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, murid lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, semakin bersemangat untuk terus mengembangkan metode strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid. Dan yang keempat yaitu kompetensi sebagai guru menjadi lebih berkembang dan juga meningkat. Demikianlah pemaparan aksi nyata pada modul 1.2. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini tidak hanya bermanfaat untuk saya secara pribadi, tapi buat teman-teman guru semuanya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.